Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Yanuar Sidik Juanda dari kelas IF22C. Saya di sini akan menjelaskan tentang esai TS basis data. Pertama-tama kita baca terlebih dahulu studi kasusnya. Studi kasusnya yaitu sebuah perguruan tinggi akan menyelenggarakan kuliah kerja nyata atau bisa disebut KKN. KKN kali ini berada di 5 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 desa. Setiap desa berisi 15 hingga 17 mahasiswa dari berbagai program studi. Namun, setelah memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Sistem juga harus mencatat nilai dari setiap mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Lalu tahap yang pertama dari studi kasus di sini kita bisa menganalisis terlebih dahulu apa saja entitas yang ada pada studi kasus di atas. Yang pertama ada entitas perguruan tinggi. Lalu yang kedua ada entitas KKN. Lalu yang ketiga ada entitas kecamatan. Keempat ada entitas desa ya, desa. Yang kelima ada entitas mahasiswa. Lalu apa saja atributnya? Mungkin bisa langsung kita gambarkan ya. Tabel pertama untuk perguruan tinggi. Untuk primary key-nya bisa menggunakan ID perguruan tinggi. Lalu atributnya ada nama perguruan tinggi, ada alamat, ada email, lalu selanjutnya untuk tabel KKN, entitas KKN, primary key-nya bisa diisi dengan ID KKN. Lalu ada tanggal mulai dan tanggal selesai, serta di sini ada 5 kecamatan yang berarti mencakup jumlah kecamatan. Lalu entitas berikutnya yaitu ada entitas kecamatan. Dengan primary key ID kecamatan. Atribut lainnya yaitu nama kecamatan, jumlah desa. Karena di sini setiap kecamatan memiliki 4 sampai 6 ya, berarti ada jumlah desa. Ini bisa dihapus.
Lalu ada tabel desa ya. Primary key-nya ID desa. Lalu ada nama desa. Jumlah mahasiswa. Kenapa jumlah mahasiswa? Karena di sini ada setiap desa dapat berisi 15 hingga 17. Berarti terdapat jumlah mahasiswa. Lalu selanjutnya mahasiswa. ID primary key bisa menggunakan name. Lalu selanjutnya ada atribut nama mahasiswa, program studi, serta nilai. Dan tambahan lainnya bisa seperti alamat, email, dan nomor telepon. Lalu di sini kita bisa menghubungkan ya. Dari perguruan tinggi ke KKN, yaitu dengan relasi one to many. Karena sebuah perguruan tinggi yaitu artinya satu mengadakan banyak KKN ya di sini, karena dia KKN-nya di 5 kecamatan, artinya KKN-nya lebih dari satu. Di sini di tabel KKN kita menambahkan foreign key ID perguruan tinggi. Lalu hubungan ke sini tulis FK atau foreign key. Lalu KKN ini kan berada pada 5 kecamatan nih. Berarti one to many juga. Kita copy dari yang sebelumnya relasinya karena sama ya. Lalu ada sambungkan ke ID KKN. Tambahkan dulu di sini ID KKN sebagai foreign key, hubungkan ke sini. Lalu bagaimana hubungan kecamatan dengan desa? Dalam setiap kecamatan memiliki 4-6 desa. Arti dari satu kecamatan ke banyak desa ya. Satu kecamatan memiliki banyak desa. Kita tambahkan kembali ID kecamatan sebagai foreign key. Lalu mahasiswa di sini dapat memilih desa ya. Artinya ada ID desa yang terhubung ke tabel mahasiswa. Kita tambahkan terlebih dahulu ID desa sebagai foreign key dengan hubungan one to many.
karena satu desa bisa berisi 15 hingga 17 mahasiswa. Lalu di sini untuk normalisasi tahap selanjutnya kita bisa memecah pada tabel mahasiswa ini ada program studi dan nilai. Kita buat terlebih dahulu tabelnya untuk program studi. Primary key-nya yaitu ID program studi. Atributnya ada nama program studi. Kita hapus baris yang tidak dipakai. Bagaimana hubungannya? Satu program studi dapat memiliki banyak mahasiswa ya. Sini kita ubah jadi ID program studi F foreign key. Lalu tabel nilai kita bisa pecah kembali tabel nilai. Kita bisa menggunakan NIM ya sebagai primary key karena relasinya one to one, satu mahasiswa dengan primary key NIM yang unik memiliki satu nilai. Kita ubah terlebih dahulu menjadi kita hapus saja ini karena tidak digunakan ya. Lalu di sini one to one primary key pada mahasiswa menjadi foreign key ke entitas NIM. Mohon maaf, saya lupa menghubungkan. Kita hubungkan desa dengan tabel mahasiswa yaitu one to many ya. Lalu ada apa saja pada tabel nilai ini? Biasanya pada KKN ya ada nilai kontribusi, nilai partisipasi, dan nilai kerjasama ya, anggap saja seperti itu. Lalu di terakhir ada nilai akhir untuk KKN-nya atau nilai KKN-nya. Nah di sini ada trigger ya di sini ya. Ketika mahasiswa sudah memilih desa, maka tidak dapat merubah desa. Berarti pada tabel mahasiswa terdapat atribut status pemilihan. Dengan default belum memilih ya, tapi nanti bisa diinikan di query-nya nanti. Lalu juga ada trigger ketika hari akhir pelaksanaan KKN, nilai sistem mencatat nilai pada tiap mahasiswa kan ya. Itu juga bisa nanti di query-nya. Sementara ini beginilah hasil
yang telah dinormalisasikan. Lalu kita implementasikan kepada ke MySQL Workbench ya. Kita buka kembali. Lalu bisa kita lihat pada menu database ya di sini. Kita connect ke database. Berhubung saya menginstal dengan mendaftarkan port 307, maka saya tulis begitu. Klik OK. Nah, di sini kita lihat ada kertas query di sini ya, halaman kosong untuk menulis atau mengetik untuk membuat database-nya ya. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu database-nya. Create database dengan nama dbkkn. Lalu kita gunakan dbkkn sebelum membuat tabel ya dalam ini. Lalu kita buat tabel pertama, create tabel, nama tabelnya perguruan tinggi. Atributnya ada ID perguruan tinggi sebagai dengan tipe data integer sebagai primary key. Jangan lupa menambahkan auto increment ya. Di sini pada primary key tiap tabel kecuali pada name ya. Karena name sudah ditentukan, sudah ada ininya. Lalu atribut lainnya ada nama perguruan tinggi, varchar, datanya varchar, nol. Kenapa nol di sini? Karena agar isinya tidak kosong ya. Lalu ada alamat perguruan tinggi, varchar juga sama. Kita bisa beri status agar isinya bisa lebih banyak. Kita menginput email tinggi. Lalu create tabel, lalu create index ya, create index ID perguruan tinggi perguruan tinggi. Ini dengan maksud ya membuat indeks agar ID perguruan tinggi bisa menjadi foreign key ya pada tabel entitas KKN. Lalu yang
Selanjutnya kita bikin tabel KKN. Primary key-nya ada ID KKN, integer, tentu saja auto increment ya. Lalu ada tanggal mulai, kita menggunakan date ya tipe datanya, not null, tanggal selesai, date, not null. Lalu kita tulis, ketik yang tadi ya, ID perguruan tinggi sebagai foreign key di sini ya. Perguruan tinggi. Nah, di sini kita tulis foreign key ID perguruan tinggi, reference artinya referensinya dari mana gitu ya, dari tabel perguruan tinggi merujuk pada ID perguruan tinggi. Lalu kita create index pada ID KKN ya, karena agar bisa untuk di foreign key ke tabel kecamatan. Create index IDX KKN ID on KKN ID KKN. Selanjutnya kita bikin tabel kecamatan. Apa saja atributnya? Tentu saja ID kecamatan ya. ID kecamatan, integer auto increment, primary key. Lalu ada nama kecamatan, varchar, not. Lalu di sini ada ID KKN yang tadi sebagai foreign key ya, integer, not, foreign key. ID KKN, reference, ID KKN. Tutup. Lalu create index ya, ID kecamatan karena akan menjadi foreign key pada tabel desa ya. ID kecamatan. Lalu selanjutnya kita membuat tabel desa. Primary key-nya itu ada ID desa. Auto increment. Primary key. Lalu ada nama desa, varchar 45 ya.
mohon maaf, di sini di tabel kecamatan ada jumlah desa ya. Oh, maaf, saya lupa tadi. Jumlah desa. Dan di tabel KKN pun ada jumlah kecamatan ya. Lalu ini kembali lagi ke tabel desa, selanjutnya ada jumlah mahasiswa. Lalu ID kecamatan sebagai foreign key ya. Foreign key. ID kecamatan. Reference. Tabel kecamatan, ID kecamatan. Kita tutup. Mohon maaf. Mohon maaf, saya lupa ternyata untuk menutup di sini. Nah, seperti ini. Lalu, seperti biasa, kita membuat indeks ya. EJX desa ID on desa ID desa, karena akan jadi kunci asing ya pada tabel selanjutnya, tabel mahasiswa. Namun sebelum tabel mahasiswa, kita membuat tabel program studi terlebih dahulu. Jadi ID program studi integer auto increment primary key, lalu ada nama program studi. Varchar 45 no. Selanjutnya kita membuat indeks terlebih dahulu, karena ID program studi akan dipakai ya di tabel mahasiswa. Tutup. Lalu sekarang kita membuat tabel mahasiswa. Ada NIM ya sebagai primary key di sini. Dan NIM tidak auto increment ya, karena sudah ditentukan dari kampusnya. Lalu ada nama mahasiswa,
tipe data varchar 45, lalu ada alamat ya. Ada 100, lalu ada email, ada nomor telepon, nomor telepon lebih baik menggunakan varchar ya, jangan menggunakan integer. Lalu ada ID desa ya sebagai foreign key. Lalu ID program studi sebagai foreign key. Kita tulis dulu ya, foreign key. ID desa, reference desa, ID desa, ranking, ID program studi, reference, tabel program studi, jadi program studi. Oh iya, tadi saya lupa, ada ini, ada status pemilihan ya. Status pemilihan untuk tadi status pemilihan desa ya, varchar 5, kita setting defaultnya belum memilih ya. Mohon maaf, sini typo. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita membuat indeks ID desa yang ada di mahasiswa agar bisa terhubung ya dengan tabel desa. Serta indeks ID program studi ya, agar bisa terhubung. Dengan tabel program studi pada tabel mahasiswa ya. Selanjutnya kita membuat tabel terakhir ya, tabel nilai. Kita menggunakan NIM sebagai primary key. Lalu ada nilai kontribusi ya.
ada nilai kerjasama, dan nilai partisipasi ya. Anggapannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah nilai KKN yang terdiri dari ketiga nilai tadi. Foreign key-nya di sini yaitu tadi NIM ya. Kita create index agar NIM ada nilai bisa terhubung ya dengan tabel mahasiswa. Lalu untuk tadi studi kasus yang men-trigger di sini, mahasiswa tidak setelah mahasiswa memilih desa, mahasiswa tidak dapat merubah desa yang telah dipilih. Kita akan membuat triggernya di sini ya. Delimiter create trigger prevent update desa update on mahasiswa for each row. Untuk setiap baris ini mulai if status lama, status pemilihannya ya, sudah berubah menjadi sudah memilih. And new ID desa of ID desa, then final SQL set message text, message text mahasiswa telah memilih desa dan tidak dapat mengubah pilihannya. Ini lalu trigger selanjutnya ada sistem harus mencatat mahasiswa di akhir pelaksanaan KKN. Create trigger update nilai KKN after update, setelah update KKN
For each row, again, if jika new tanggal selesai sama dengan current date ya, atau hari di hari yang sama harinya, then update nilai, set nilai KKN sama dengan case when mahasiswa status pemilihan sama dengan sudah memilih, then from kontribusi plus kerjasama plus partisipasi /3 dibagi 3 ya. Else no, and where name di dalam in select name from mahasiswa where ID desa in select ID desa from desa, from tabel desa ya, where dimana ID kecamatan in select ID kecamatan from tabel kecamatan where ID KKN sama dengan new ID KKN. Ini and delimiter kembali ya, penutupnya. Oke, sudah. Lalu selanjutnya RLA ya, kita aktifkan, lalu refresh, sudah tertambah ya, reverse engineer portnya 7, next, kita pilih DB KKN ya. Nah, di sini ada 7 tabel dan 2 trigger. Execute, next, finish. Nah, di sini tinggal kita rapikan ya. Kecamatan ada di sini, seperti yang tadi sudah kita buat di Draw.io ya. Kita coba samakan. Sebentar. Rapikan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, semua sudah terhubung secara otomatis. Dan kita
Bisa lihat di sini, walaupun sudah menggunakan NIM dengan NIM yang sama primary key, namun di sini dari Workbench sendiri otomatis menggunakan one to many ya, padahal ini cara fungsinya dia one to one. Kita bisa saja menghapus lalu hubungkan ya. Nah, kalau dihubungkan begini dia malah nambah. Sepertinya tidak apa-apa seperti ini. Kita bisa lihat perguruan tinggi one to many itu KKN sama seperti yang tadi. Indeksnya di sini perguruan tinggi sebagai primary key ya. Nah, di sini ada trigger di mana after update trigger update nilai KKN. Yang tadi sudah dibuat ya dari tanggal selesai. Lalu juga di sini ada trigger. Nah, before update trigger prevent update desa. Jika sudah memilih ya statusnya, maka tidak bisa memilih desa kembali. Semuanya telah terhubung. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.